Dua ya. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas dari koordinator farmasi fisik untuk menyampaikan beberapa materi ya, yang berhubungan dengan sifat fisika kimia molekul obat. Untuk berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di dalam kontrak kuliah, kita akan tetap kuliah hari Selasa jam 12 ya. Waktunya 2 SKS. Oke. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebenarnya beberapa materi mungkin akan tumpang tindih ya dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yang ya. Jadi nanti mungkin beberapa materi itu saya percepat. Jadi karena memang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Yang. Nah, kita review saja tentang sifat fisika kimia molekul obat ini karena aspek ini sangat berpengaruh terhadap proses yang akan kita lakukan, terutama jika kita ingin mengembangkan sediaan obat ya, baik sediaan padat maupun sediaan cair maupun sediaan semi solid. Hal ini tidak lepas pada satu tahap kalau kita melakukan yang namanya formulasi, itu pada tahap yang namanya pre-formulasi. Jadi sebelum melakukan formulasi, kita harus pahami terlebih dahulu tentang sifat fisika dan kimia molekul obat ya, agar kita bisa memilih langkah atau bahan yang kita gunakan untuk menyampaikan obat ini jika kita ingin gunakan ke dalam tubuh kita, gitu ya. Sebelum saya menyampaikan materi ini, karena jamnya ini adalah jam krusial, jam jadi agar tidak membosankan, jadi saya mereview terlebih dahulu apa masih fisika. Jadi tanpa pemahaman kita tidak akan menyenangi suatu mata kuliah gitu. Hanya hafalan. Padahal kalau kita menyenangi hal ini akan berimpact pada mata kuliah yang jadi mata kuliah selanjutnya, karena farmasi fisik ini adalah salah satu basic science gitu ya, mata kuliah prasyarat jika Anda ingin mengambil mata kuliah yang lebih advance pada semester yang saat ini adalah ambil gitu ya, semester 4, semester 5, FTF Nursery. Kemudian kalau tertarik pada kuliah pilihan yang namanya kosmetika ataupun formulasi obat tradisional, maka pengetahuan farmasi fisik ini sangat penting perdalam lagi. Oke. Jadi saya ingin tahu nih, kenapa kita harus belajar farmasi fisik? Kalau saya boleh tahu nih, kenapa kita harus belajar farmasi fisik? Silahkan. Jadi kita dulu karena sudah siang, biar tetap semangat. Saya janji tidak akan lama-lama menyampaikan materi karena tidak efektif kalau sudah siang ngasih teorinya satu arah seperti ini. Oke. Kenapa kita harus belajar farmasi fisik? Apa manfaat ilmu ini? Apa yang akan Anda dapatkan jika Anda mengambil mata kuliah ini? Gitu. Silahkan. Izin berpendapat. NIM 55 Ibu. Oke, NIM 55 silahkan. Baik Bu, kalau menurut saya kenapa kita perlu belajar farmasi fisik ini, karena agar kita mengetahui bentuk sediaan atau ukuran sediaan yang dapat memberikan efek maksimal terhadap tubuh manusia. Misalnya untuk sifat fisika dan kimianya itu bagusnya bagaimana bentuk atau ukuran sediaannya seberapa, begitu Bu. Sifat fisik apa yang akan menentukan ukuran sediaan, misalnya seperti itu. Mohon maaf Bu, maksudnya bagaimana Ibu? Tadi kan Anda jawab nih, sifat fisika kimia obat itu akan mengaruhi bentuk atau ukuran yang akan kita buat. Bisa disebutkan parameter fisika apa yang akan
dari ukuran atau bobot sediaan yang akan Anda buat. Uh, sifat fisika yang mempengaruhi maksimal efisiensi obat begitu Bu. Itu tuh kalau tidak salah mungkin kayak kelarutan yang seperti itu Ibu. Kelarutan obat yang merupakan sifat fisika kimia obat, salah satu adalah kelarutan, akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi terhadap efisiensi obat itu untuk terserap ke dalam tubuh manusia Ibu. Efisiensi obat itu kalau farmasi ngomongnya istilahnya apa? Yang apa? Kita ngomongnya sekarang ini fundamental aspek di farmasi ya. Jadi istilah-istilah ini agar kalau Anda ngomongnya sama orang luar lah, kalau ngomongnya secara istilah umum, tapi kita ngomongnya sekarang basic science kita agar Anda terbiasa nih. Salah satu sifat fisik kelarutan akan mempengaruhi efisiensi. Yang Anda maksud dengan efisiensi itu yang mana? Jadi biar tidak ada tanda tanya lagi nih istilah-istilah ini. Jadi Anda bisa catat di dalam catatan Anda biar dapat ilmu, karena PPT ini sangat mudah Anda dapatkan, nanti saya bisa upload di WhatsApp. Tapi saya tidak ingin hanya Anda menghafalkan PPT gitu. Jadi pemahaman basic science itu akan sangat bermanfaat untuk aspek-aspek mata kuliah berikutnya. Jadi bukan hanya sekedar semester ini Anda dapat A gitu, enggak. Target kita kuliah maupun praktikum di farmasi fisik ini akan kita bawa untuk sebagai dasar atau basic kita melakukan formulasi obat. Bisa temannya melengkapi satu tes fisika kimia obat katanya akan mempengaruhi efisiensi. Kira-kira yang dimaksud oleh teman Anda yang tadi 55 Kadek Rizky Rismawa ini apa ya? Kelarutan yang dimaksud dengan efisiensi obat ini kira-kira apa istilahnya dalam farmasi? Yana Sri, silakan. Dia tuh mengenal jika salah, mungkin bio apa itu? Bioavailabilitas itu ketersediaan hayati ya, benar ya. Bagaimana kelarutan itu akan mempengaruhi bioavailabilitas? Bisa lanjut lagi? Mungkin efektif. Dia tersedia di dalam sirkulasi sistemik kita jika dia mengalami apa dulu, baru tersedia. Ya Nasri, dia available, kita absorpsi jika sebelumnya mengalami proses apa, dari larut langsung bioavailable, langsung tersedia di dalam sirkulasi. Mungkin kalau proses ADN itu Ibu. Yang Anda maksud dengan bioavailabilitas, apakah keempat aspek itu akan mempengaruhi ketersediaan hayati? Sepertinya untuk mohon maaf Ibu apabila salah, sepertinya untuk ekspresi dia pada absorpsi, kemudian distribusi dan metabolisme. Sehingga di situ pada saat ketiga proses ini kelarutan obat itu sangat penting Ibu. Kelarutan obat sangat penting pada saat ketiga proses selain ekskresi, begitu? Yang disebut dengan bioavailabilitas adalah, Anda udah pernah belajar biofarmastika nggak? Sudah ngambil nggak?
Itu belum? Atau ngambilnya di semester 4 ya untuk kurikulum ini? Ambil semester ini biofarmasika? Belum? Belum, Ibu. Oke. Yang namanya ketersediaan hayati adalah jumlah dan kecepatan obat gitu ya tersedia pada tempat absorpsinya. Kecepatan dan jumlah obat untuk tersedia di tempat absorpsinya. Itu namanya ketersediaan hayati. Makanya Anda harus familiar nih setiap kata kalau saya bicara itu ada maknanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar efisien yang Anda sebut dengan efisien nggak tahu gitu ya. Kemudian yang Anda sebut dengan ketersediaan hati atau biokapabilitas, peristiwa apa yang terlibat di sana agar dia available atau tersedia di tempat aksinya. Jadi itu ada yang namanya jumlah dan kecepatan obat berada pada tempat absorpsinya. Oke, jumlah dan kecepatan obat berada tempat absorpsinya itu sangat tergantung pada salah satu kelarutan terlebih dahulu. Jadi obat harus terlarut dulu. Walaupun dia dalam bentuk padatan gitu ya, walaupun dia dalam bentuk semi solid misalnya, ataupun dia dalam bentuk cairan, intinya adalah obat itu harus larut dulu. Jadi dalam bentuk solubles, jadi larut dulu. Oke, kalau dia sudah larut, belum tentu dia tersedia, ya. Jadi ada satu lagi proses agar dia bisa masuk ke dalam reseptor ya, tempat aksinya agar bisa diabsorpsi, yaitu namanya transfer, ya. Transfer ini sangat tergantung pada sifat fisika kimia obat yang lain selain kelarutan, yaitu misalnya adalah koefisien partisi. Oke, koefisien partisi ini merupakan rasio gitu ya atau jumlah obat terlarut ya di bagian lipofil dibandingkan dengan bagian hidrofil. Jadi obat itu tidak harus semuanya larut dalam darah, tapi dia harus mampu larut atau tertransfer melalui membran kita yang memang bersifat lipofil. Jadi data koefisien partisi itu sangat penting gitu. Tapi tidak harus koefisien partisinya itu tinggi, dia bisa tertransfer. Dia ada optimalnya juga. Jadi tidak ada satupun yang paling tinggi itu yang paling benar gitu. Jadi dengan mengetahui sifat fisika kimia obat gitu ya, kita bisa memprediksi nih apa yang akan terjadi gitu ya jika obat yang memiliki sifat fisika kimia begini kita masukkan ke dalam tubuh kita, dia akan diperlakukan apa oleh tubuh kita. Di samping itu, sebelum obat itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, kita bisa melakukan manipulasi sifat fisika kimia obat itu agar dia mampu misalnya larut ataupun dia mampu terpenetrasi atau tertransfer dalam membran kita. Jadi sifat fisika kimia obat itu kita bisa manipulasi dengan berbagai macam cara. Nah, cara untuk manipulasi itu kita bisa belajarnya nanti di non steril. Nah, sekarang kita farmasi fisik ini hanya sebatas kita mengetahui bagaimana sih sifat secara fisik, sifat secara kimia dari molekul obat itu yang bisa kita jadikan gambaran awal atau prediksi awal apa yang akan kita lakukan selanjutnya agar obat yang kita kembangkan itu satu efektif, yang kedua berkualitas, yang ketiga stabil gitu. Tanpa mengetahui sifat fisika kimia obat ya kita tidak akan bisa mendapatkan ketiga target pengembangan obat yang kita tetapkan tadi, efektif, aman, dan efektif, berkualitas, dan stabil gitu. Jadi itu maknanya kenapa kita harus keras gitu ya belajar di farmasi fisik ini, karena itu merupakan guideline kita dalam mengembangkan obat gitu. Jadi farmasi ini adalah suatu prodi gitu ya yang punya kapabilitas atau kompetensi untuk mengembangkan obat, bukan untuk mengkonsumsi obat.
Jadi tanpa ilmu yang namanya farmasi fisik, ya, seorang farmasis nggak akan bisa mengembangkan atau mendesain suatu bentuk sediaan yang tadi berkualitas, stabil, dan efektif. Nah sekarang tadi kita sudah bahas nih, kenapa sih kita harus belajar farmasi fisik dalam 2 SKS ini? Karena hal ini penting ya di dalam tadi seorang farmasis itu bekerja di hulunya adalah di industri gitu ya, pembuat obat, pembuat kosmetik atau pembuat obat tradisional, di mana hilirnya adalah apoteker atau farmasis yang berhadapan langsung dengan pasien gitu ya. Tanpa obat yang berkualitas kita desain di awal, nah obat yang kita sampaikan ke pasien ini nggak akan memenuhi target terapinya gitu intinya. Jadi kita belajar farmasi fisik ini adalah hulu dari efektivitas atau kualitas atau akseptabilitas dari suatu produk obat yang bisa diterima oleh pasar atau konsumen. Ya. Jadi yang pertama yang namanya sifat fisikal-kimia obat ini kita harus kasih note bahwa dia akan mempengaruhi tadi bagaimana kita memilih eksipien, karena zat aktif ini punya karakteristik yang harus kita tutupi gitu ya. Misalnya dia kelarutannya rendah atau dia kelarutannya tinggi tapi permeabilitasnya rendah gitu ya, padahal target kita kan adalah dia efektif gitu ya. Jadi dua aspek ini penting untuk menghantarkan suatu produk obat atau zat aktif ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa memilih eksipien apa sih yang bisa kita gunakan untuk menutupi keburukan sifat fisika kimia dari zat aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu produk yang bagus atau berkualitas itu dihasilkan dari bahan baku atau raw material yang memang sudah kita ketahui kualitasnya di awal gitu ya. Jadi produk itu tidak dinilai di akhir saja, tapi kita sudah desain dari awal, kita menggunakan bahan baku yang memang benar-benar kita tahu karakteristiknya. Nah, disinilah peran farmasi fisik itu penting, dimana kita tahu bahwa zat aktif atau eksipien yang kita gunakan itu kita tahu kemurniannya. Jadi kalau di farmasi itu ada yang namanya pharmaceutical grade, ya pharmaceutical grade, kemudian ada yang analytical grade, kemudian ada technical grade, ataupun ada kalau misalnya untuk makanan ada yang namanya food grade. Nah kalau di farmasi kita menggunakan yang namanya pharmaceutical grade. Jadi ada tingkatan bahan yang boleh kita gunakan untuk membuat suatu sediaan obat. Jadi ya kalau misalnya obat yang memang berkualitas itu dibuat dari zat aktif maupun eksipien yang kita ketahui karakteristiknya di awal. Nah, sifat kimia obat salah satunya misalnya indeks bias gitu ya. Kemudian masa jenis gitu ya, bobot jenis itu akan sangat menentukan kemurnian dari zat aktif atau eksipien yang kita gunakan. Jadi semakin tinggi nilainya atau yang mendekati, karena di kompendia sudah ada tuh persyaratan bahwa misalnya paracetamol punya indeks bias berapa, kemudian titik lebur berapa, titik leleh berapa. Nah dari COA atau Certificate of Analysis atau pengujian yang kita lakukan dari ilmu yang namanya farmasi fisik ini, kita bisa menentukan bahwa zat aktif ataupun eksipien yang kita gunakan memang kita tahu apa sifat fisika kimianya yang akan menentukan mutu di akhir dari sediaan yang kita buat gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa fisikokimia obat ini penting kita pelajari, karena selain dia kita tahu bahwa yang pertama dia bisa kita pilih eksipien untuk menutupi zat aktif, yang kedua alasannya karena kita ingin tahu mutu atau kualitas dari zat yang kita gunakan untuk pengembangan suatu sediaan, yang ketiga adalah tentu saja untuk mendapatkan sediaan yang stabil.
bagaimana kita bisa meng-create suatu matriks gitu jika kita tidak tahu sifat fisika ataupun kimia dari zat aktif maupun eksipien yang kita gunakan gitu. Jadi kita harus tahu bahwa mungkin saja si zat aktif ini tidak punya kelarutan yang tinggi sehingga kita perlu manipulasi, misalnya memilih dalam bentuk garamnya ataupun mengutak atik lingkungan berupa pH ataupun temperatur ataupun tekanan kita kenakan pada saat aktif ini, ataupun kita bisa memilih beberapa pelarut atau kita tambahkan surfaktan sehingga nantinya di akhir kita bisa mendapatkan sediaan yang stabil. Jadi kira-kira ketiga alasan itulah yang menyebabkan kenapa pembelajaran yang namanya mendalami sifat fisika kimia suatu molekul obat itu menjadi penting untuk mencapai target kita menghasilkan suatu sediaan yang efektif, kemudian berkualitas dan stabil. Jadi penjelasan saya atau cerita saya di awal ini ada yang ingin ditanyakan agar tidak banyak yang saya sampaikan tapi sekedar lewat aja. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi karena kita teori paling tidak dasar-dasar pemahaman itu Anda harus pahami karena Anda serata situ. Jadi bukan seperti tenaga teknis nanti di lapangan yang bekerja hanya berdasarkan petunjuk dari manajer kita di atas, karena kita adalah nanti kalau bekerja itu adalah tahu ilmu fundamentalnya kenapa kita memilih zat aktif ini, kenapa kita memilih eksipien ini, target sediaan yang kita hasilkan itu seperti apa. Nah, kita udah desain di awal. Nah, ilmu farmasi fisik ini penting kita gunakan sebagai seorang calon formulator nanti. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Silakan kalau yang ingin bertanya bisa langsung ya, biar saya tidak kelewatan. Karena banyak aspek yang kita pelajari dalam sifat fisikokimia obat ini, tapi sayangnya karena kita hanya bertemu 2 jam, sebenarnya banyak hal yang perlu kita bahas. Nanti akan saya berikan beberapa tugas untuk Anda kerjakan secara berkelompok sehingga setiap detail yang namanya sifat fisika kimia obat ini bisa Anda gali lebih dalam secara berkelompok. Jadi ada di kontrak kuliah, di situ ada presentasi kelompok. Nah, disitulah Anda akan kita berikan waktu untuk men-sharing segala ilmu yang bisa Anda peroleh dari dari searching ya di internet ataupun buku-buku tersier gitu ya, textbook ataupun jurnal-jurnal untuk menambah wawasan Anda tentang sifat fisika kimia obat. Oke, kita bahas yang pertama adalah kelas. Kalau Anda lihat di dunia atau di dapur lah paling tidak gitu ya, Anda akan mengalami beberapa fenomena seperti di depan. Jadi kalau air ditambahkan gula, jadi nanti Anda akan tidak melihat adanya partikel gula lagi di dalam air gitu ya. Tapi kalau misalnya kanji gitu, Anda tambahkan air, kemudian Anda panaskan, nanti akan terjadi yang namanya gel gitu ya. Kita sebut dengan di farmasi itu sistemnya kita sebut dengan dispersi ya, dispersi koloid. Oke. Jadi kalau satu lagi, kalau misalnya ada tepung gitu, Anda masukkan ke dalam air, nanti dia akan terbentuk tepungnya ada, tapi airnya ada karena tepung dan air ini tidak bisa bercampur secara homogen. Dan farmasi kita sebut dengan dispersi kasar. Jadi ada 3 fenomena yang bisa Anda amati di dunia nyata gitu ya. Jadi tidak muluk-muluk lagi, udah Anda sering dapatkan fenomena seperti ini. Jadi dalam farmasi itu ada 3 dispersi, ada dispersi
kasar kita sebut dengan suspensi, dispersi koloid ya, dan dispersi sejati. Jadi ada kita sebut dengan larutan dispersi sejati. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan larutan, ada koloid ataupun ada suspensi. Salah satunya nanti kita bahas adalah akibat misalnya ukuran partikel, kemudian interaksi antara bagian terdispersi dan medium pendispersinya, apakah dia dalam bentuk asam, apakah dalam bentuk basa misalnya, kemudian apakah karena lingkungan tadi misalnya temperatur gitu ya, apakah karena dia bentuknya yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi larutan sejati, hanya menjadi misalnya koloid, ataupun ukurannya kecil yang bisa menjadi larutan sejati gitu ya, ataupun ada di antara larutan sejati dengan suspensi, ukurannya dia akan bisa menjadi koloid, ataupun dia ukurannya besar dia akan menjadi suspensi. Nah, kalau Anda lihat nanti membedakan mana ini larutan, mana ini koloid, mana suspensi itu secara visual sangat mudah ya. Jadi kalau larutan itu dispersinya fase terdispersi di dalam medium terdispersinya itu sangat homogen gitu ya. Anda bisa lihat kalau misalnya di gambar di depan, nah tidak ada endapan, itu kita bisa sebut dengan larutan sejati gitu ya. Tapi kalau ada endapan gitu, jadi ada ukuran partikelnya yang besar sehingga akan terjadi yang namanya suspensi. Gitu. Kemudian kenapa sih kita belajar memahami kelarutan ini? Kenapa? Tadi salah satu teman Anda sudah mengatakan bahwa kelarutan ini akan mempengaruhi efektivitas sediaan. Nah, yang dimaksud dengan efektivitas adalah salah satunya adalah absorpsi, ya. Kelarutan akan mempengaruhi absorpsi obat. Jadi saya tadi sudah ceritakan bahwa dalam bentuk apapun sediaan yang kita berikan ke dalam tubuh kita, intinya adalah semua harus dalam bentuk terlarut terlebih dahulu. Oke, misalnya kalau kita kaji dari tablet ataupun kapsul. Jadi kok tablet itu harus terdisintegrasi terlebih dahulu gitu ya, agar zat aktifnya bisa lepas dari matriksnya. Oke, dia akan menjadi granul misalnya dari tablet, kemudian granul pecah lagi menjadi partikel-partikel halus sehingga zat aktifnya mudah terlarut. Oke. Sedangkan kalau kapsul, jadi cangkangnya itu harus pecah terlebih dahulu sehingga granul yang kita masukkan ke dalam cangkang itu bisa lepas ke dalam medium terdisolusi, kemudian granul itu akan pecah lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Kemudian kalau larutan, nah larutan ini sudah tersedia dalam bentuk larutan sehingga nanti kalau Anda bandingkan suatu obat kita berikan dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk suspensi ataupun memang sudah dalam bentuk larutan, onset yang kita rasakan akan berbeda. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk larutan, onset yang kita rasakan atau efek yang kita rasakan dalam tubuh kita akan semakin cepat gitu ya. Nah, kalau sudah dia terlarut gitu ya, step berikutnya adalah dia harus permeable atau bisa menembus membran kita. Nah, kalau Anda pelajari nanti di semester 4, kalau tidak salah saya lihat di kurikulum, di situ ada membran lipofil. Jadi membran organ kita baik di mukosa maupun dalam kulit, di situ ada bagian lipofilnya. Nah, kalau lipofil berarti matriks kita harus bersifat lipofil terlebih dahulu sehingga dia disenangi oleh membran kita sehingga bisa diabsorpsi gitu ya. Sehingga disitulah peran yang namanya koefisien partisi yang saya katakan tadi. Jadi tidak hanya semuanya
hidrofil, tapi kita harus meng-create suatu lingkungan yang bisa menembus si membran. Nah, kalau membrannya bisa ditembus, maka dia bisa tersedia di dalam peredaran darah kita. Kalau misalnya untuk lokal, dia bisa langsung ke tempat aktifnya itu tempat kita memasukkan sediaan ini, ataupun kalau dia ingin kita sistemik berarti dia harus ke peredaran darah besar. Nah, itu Anda belajarnya di biofarmastika nanti atau farmakokinetik, nanti ada kompartemen tepi dan kompartemen sentral. Anda akan belajar di situ. Nah, sebelum kita belajar itu, farmasi fisik ini karena semester 3, jadi kita hanya membahas pada sebatas bagaimana kita memformulasikannya secara in vitro nanti. Ini akan kelihatan bagaimana kita memilih eksipien yang kita gunakan untuk memanipulasi sifat fisika kimia dari zat aktif yang kita gunakan atau yang ingin kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kita sebut dengan kelarutan itu adalah bisa kita nyatakan secara kuantitatif, ya. Di situ kalau misalnya kita menguji kelarutan, berapa sih jumlah zat aktif atau jumlah pelarut yang kita butuhkan untuk melarutkan satu bagian dari zat aktif. Nah, kalau Anda lihat di farmakope gitu ya, ada beberapa pembagian yang namanya kelarutan. Ada yang sangat mudah larut, ada yang mudah larut, ada yang sukar larut, ada yang sangat sukar larut. Itu sangat tergantung pada berapa jumlah pelarut atau solvent yang kita gunakan untuk melarutkan solut. Jadi solut itu bagian yang kita ingin larutkan, sedangkan solvent adalah bagian yang melarutkan. Gitu ya. Jadi Anda bisa hafalkan ini sebenarnya ada di farmakope. Anda tentu saja sudah harus punya farmakope ya di semester 3. Di situ ada di monografi ketentuan umum di depan. Anda bisa lihat di situ jika bagian pelarut kita habiskan kurang dari satu bagian untuk melarutkan satu bagian zat aktif, kita bisa declare bahwa sifat kelarutan dari zat itu adalah sangat mudah larut. Gitu ya. Misalnya, kalau Anda melarutkan 1 gram paracetamol misalnya, Anda hanya butuh 1 gram atau kurang dari 1 gram etanol. Jadi kita bisa katakan bahwa paracetamol ini memiliki kelarutan yang mudah larut di dalam etanol. Tapi jika Anda membutuhkan untuk 1 gram etanol, Anda membutuhkan misalnya 9.000 gitu ya etanol, berarti di dalam etanol tersebut kita bisa declare bahwa paracetamol memiliki sifat sangat sukar larut di dalam etanol. Jadi, tergantung berapa sih jumlah pelarut yang kita butuhkan untuk melarutkan satu bagian. Nah, disitulah kita bisa mendefinisikan karakteristik atau kelarutan dari zat aktif tersebut, gitu ya. Jadi tidak makanya di dalam monografi setiap zat di dalam farmakope, kalau Anda lihat di situ ada istilah kelarutan gitu ya, sangat mudah larut di dalam etanol misalnya, sangat sukar larut di dalam air gitu. Jadi itu merupakan hasil pengujian jumlah pelarut yang kita gunakan untuk menghasilkan tadi dispersi homogen atau dispersi sejati dari zat aktif dalam pelarut tertentu. Gitu. Nah, kemudian kalau satu parameter yang harus Anda perhatikan ukuran partikel tentu saja adalah konstanta dielektrik. Tadi kan pelarutan itu dipengaruhi oleh interaksi antara solut dan solvent, gitu ya. Light dissolve light. Kalau Anda umum mengenal istilah ini, gitu ya. Jadi salah satu parameternya adalah Anda bisa kaji dari data konstanta dielektrik. Kalau kita lihat air
memiliki konsentrasi dielektrik yang tinggi, dia akan mampu melarutkan berbagai macam atau solut dalam kisaran yang luas. Jadi bahan-bahan yang bisa kita larutkan misalnya garam anorganik, kemudian dan garam organik. Kemudian solvent yang berikutnya misalnya kalau Anda lihat adalah beberapa solvent nonpolar, misalnya heksan, benzen gitu ya. Konsentrasi dielektriknya itu rendah, sebesar 5, dia hanya mampu melarutkan misalnya bahan-bahan yang bersifat nonpolar, misalnya seperti minyak, lemak, parafin, dan hidrokarbon. Gitu. Jadi pengetahuan tentang konsentrasi dielektrik solvent dan sifat fisika dari struktur kimia misalnya ataupun ukuran partikel dari zat aktif atau solut yang kita gunakan itu akan menentukan interaksi antara solvent dan solut yang akan berpengaruh terhadap kelarutan dari zat itu pada pelarut yang kita gunakan. Berikutnya tadi impact dari kelarutan ini adalah akan berpengaruh terhadap efektivitas atau absorpsi dari zat aktif jika kita masukkan ke dalam tubuh kita. Oke. Oleh sebab itu untuk memprediksi tadi apakah uji in vitro itu akan kelihatan atau sebanding dengan uji in vivo. Jadi kalau kita udah buat sediaan gitu ya, kita bisa prediksi jika obat ini kita masukkan ke dalam tubuh kita, apakah dia punya efektivitas yang sama baiknya jika kita uji secara in vitro dan di in vivo. Muncullah yang namanya Biopharmaceutical Classification System. Ya, BSC ini didasarkan pada dua sifat dari bahan. Yang satu adalah kelarutan, yang kedua adalah permeabilitas. Jadi bahan yang baik adalah gitu ya, memiliki high solubility dan high permeability. Dia di dalam medium terdispersinya dia cepat larut, tapi begitu dia kena membran dia bisa langsung tertransfer sehingga ketersediaan hayatinya tadi kecepatan untuk tersedia di tempat absorpsinya itu tinggi gitu ya, kecepatannya tinggi dengan jumlah yang besar. Namun demikian untuk kelas 1 ini sangat sedikit ya bahan-bahan yang seperti ini sehingga keilmuan kita sebagai seorang farmasis yang tahu yang namanya hubungan antara fisika dengan farmasi itu menjadi peran penting. Jadi bekal penting untuk kita bisa memodifikasi dari sifat fisika kimia obat ini sehingga tadi obat itu bisa efektif jika kita masukkan ke dalam tubuh kita. Oke. Jadi Anda bisa hafalkan ini ada 4 kelas yang namanya BSC gitu ya. Nanti dicari untuk kelas 1 ini contoh obatnya seperti apa misalnya. Terus kalau kelas 2 contoh obatnya apa, kelas 3 apa, kelas 4 ada. Jadi beberapa kompendia atau beberapa buku textbook sudah banyak yang menerangkan bahwa zat aktif ini masuk ke dalam BSC kelas berapa. Nah, yang berhubungan dengan kelarutan adalah sesudah larut obat itu harus mampu berpartisi ya agar dia tersedia di sisi aktifnya. Oke. Parameter fisikokimia kedua yang akan kita bahas adalah koefisien partisi. Oke. Koefisien partisi ini adalah perbandingan konsentrasi obat gitu ya di dalam fase organik atau lipofil tubuh kita dibandingkan dengan bagian air gitu ya. Nah, secara in vivo kadang-kadang sulit sekali kita menilai berapa sih koefisien partisi obat ini di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi secara in vitro biasanya ini banyak sekali yang sudah bisa mengujinya gitu ya. Jadi kita menggunakan dua
sistem gitu. Satunya berupa lipofil, satunya adalah air. Jadi untuk menguji koefisien partisi secara in vitro, kita gunakan atau larutkan zat itu di dalam oktanol yang mewakili fase minyaknya, sedangkan yang mewakili fase airnya biasanya kita gunakan dapat fosfat pH 7,4. Jadi kita bisa hitung berapa sih kelarutan di dalam oktanol, kita bandingkan dengan berapa kelarutannya di dalam dapat. Nah, kalau kita sudah dapat nilai tersebut, nanti akan kita dapatkan log P. Jadi kita logkan rasio tersebut sehingga kita tahu berapa sih koefisien partisinya. Jadi bahan-bahan yang punya koefisien partisi yang tinggi berarti itu cenderung lipofil. Tapi kalau punya koefisien partisi yang rendah, itu kita bisa katakan cenderung hidrofil. Nah, kalau kita sudah tahu apakah zat itu lipofil atau hidrofil, jadi kita bisa nanti akan menetapkan eksipien apa yang kita gunakan agar obat ini bisa kita hantarkan ke dalam tubuh. Gitu. Kemudian sifat fisika kimia obat yang ketiga adalah kristalinitas. Oke. Kalau Anda belajar, di situ ada beberapa bentuk atau jenis kristal ya. Jadi kristal ini berdasarkan bentuk jari-jari, misalnya panjangnya, lebarnya, tingginya, kemudian diameternya berapa, dia akan menentukan penampilan kristalnya. Jadi ada 7 golongan kristal ini, ada kubik, ada tetragonal, dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda kalau kita tahu struktur suatu zat ini berupa kristal, nah kristal ini sebenarnya kalau berhubungan dengan formulasi hati-hati. Ini sesuatu yang sangat stabil sehingga mungkin saja akan berpengaruh terhadap kelarutannya. Jadi ada beberapa kristal, karena kristal ini stabil, jadi kelarutannya pun akan rendah. Jadi bagaimana kita bisa mengubah kristal ini menjadi struktur yang amorf, beberapa pendekatan yang biasa kita lakukan, misalnya mengenakan temperatur, mengenakan tekanan, sehingga sifat si kristal ini bisa kita rubah. Nah, tidak hanya padatan yang punya sifat kristal, jadi kalau Anda tahu yang namanya oleum kakao gitu ya, dia punya 4 bentuk kristal di dalam satu zat tersebut. Jadi ada yang alfa, ada yang beta, ada beta stabil, ada yang gamma, di mana masing-masing kristal ini punya titik lebur yang berbeda. Nah, jika titik leburnya tidak kita ketahui, nanti kita waktu melakukan processing atau pencampuran dengan zat aktif maupun eksipien yang lain, nanti kita tidak mendapatkan suatu tadi, target kita adalah mendapatkan sediaan yang berkualitas dan stabil. Jadi hal itu menjadi konsen penting bagaimana kita memperhatikan bentuk kristalinitas, karena kristalinitas tadi akan berpengaruh terhadap tadi kelarutan misalnya atau ketercampuran gitu ya dengan eksipien atau zat aktif yang lain. Kemudian yang keempat adalah bentuk partikel. Ya, bentuk partikel ini kenapa kita kaji adalah akan mempengaruhi. Misalnya kalau granul nanti akan mempengaruhi sifat alirnya. Kalau misalnya akan mempengaruhi kompresibilitasnya, akan mempengaruhi porositasnya. Ya, bentuk partikel ini akan berpengaruh terhadap sifat fisika kimia sekunder lainnya. Jadi bentuk partikel ini sifat fisika primer ya dari suatu partikel. Bentuk partikel itu kita dapatkan setelah kita membandingkan partikel itu dengan partikel berbentuk sferis. Jadi partikel bentuk sferis ini partikel bulat, dari segala sudut itu diameternya sama.
Itu kita sebut dengan speris. Ya. Yang kita bandingkan adalah luas permukaan dan volume. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, kita sebut dengan partikel speris itu dari segala dimensi atau dari segala arah diameternya itu sama. Jika kita bandingkan satu partikel dengan partikel yang speris, ya, rasionya lebih dari 6, maka partikel itu akan semakin tidak speris atau asimetris. Nah, kalau dia tidak semakin speris, nanti waktu kita melakukan pencampuran gitu ya, ataupun kita melakukan pengaliran granul dari hopper dan dye, nanti kalau Anda membuat tablet, nah itu kita akan mengalami kesulitan karena dia tidak mudah mengalir. Kalau bentuknya bulat, kalau Anda sekarang naik ke gunung gitu ya, Anda bawa bola dan satu Anda bawa kubus misalnya, ya, bola itu Anda gelindingkan dibandingkan dengan kubus Anda gelindingkan gitu ya, nanti yang akan sampai lebih dulu di bawah gitu ya, di lembah itu pasti adalah partikel yang berbentuk speris. Nah, itulah yang bisa kita jadikan pegangan bagaimana kita harus mendapatkan partikel speris ini sebelum kita buat nanti menjadi bentuk sediaan. Misalnya tablet ya, bagaimana dia mengalir dari hopper ke dye, ataupun waktu kita membuat yang namanya kapsul ya, waktu fillingnya masukkan ke dalam cangkang kapsul. Nah, kalau dia tidak punya sifat alir yang bagus, kapsul 1 bisa terisi sebagian, kapsul berikutnya bisa terisi lebih dari seharusnya di dalam si cangkangnya. Jadi homogenitas bobot itu tidak akan tercapai. Terus ukuran partikel ini aspek yang keempat ya, akan kita kaji dari sifat fisika kimia obat. Jadi mungkin saja di mikromeritik harusnya Anda udah belajar ukuran partikel ini ya, benar tidak? Biar tidak capek nih saya keluar-keluar. Sudah diajarkan kan, di dalam mikromeritik ada yang namanya ukuran partikel. Di kontrak itu mikromeritik udah diajarkan Pak Ian kan? Udah UTS toh? Adek Febrianti? Iya Ibu. Sama Pak Ian sudah ada Ibu. Ya, kalau sudah ada, tolong dijelaskan apa yang Anda masih ingat tentang ukuran partikel ini. Kalau Anda lihat gambar di depan, kira-kira apa yang bisa Anda ceritakan dari gambar di depan itu kalau melihat gambar di depan? Ayu Putu, Ramana, kalau Anda lihat di depan, itu apa yang bisa Anda ceritakan dari gambar di depan? Kira-kira Anda bayangkan apa? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Ari Kusuma. Baik, sebelumnya memang sudah pernah jelaskan bagaimana mikromeritik atau pentingnya ukuran partikel dalam suatu sediaan obat. Jadi di sini pun telah jika pada gambar pada slide itu menunjukkan bahwa bagaimana cara memisahkan atau mengelompokkan atau ya katakanlah memisahkan suatu serbuk atau suatu sampel. Jadi sampel di sini ini dipisahkan berdasarkan ukuran partikel
bentuknya dan juga kerapatannya. Adapun telah terlihat saringan yang bertumpuk itu bertujuan untuk memisahkan setiap tingkat dari serbuk atau sampel yang ingin dipisahkan antara setiap ukuran partikel atau kerapatannya. Selanjutnya untuk ukuran saringan yang paling atas tentu memiliki lubang atau ukuran saringan yang lebih besar, begitu pula ke bawah itu akan semakin kecil, sehingga saringan yang terbawah itu memiliki ukuran partikel yang paling kecil. Selanjutnya, adapun pentingnya ukuran partikel ini jika dilihat pada aspek suspensi itu kita ketahui bersama, suspensi merupakan sediaan obat yang terdiri atas cairan dan juga molekul obat dalam bentuk serbuk, di mana tentu ukuran partikel mempengaruhinya, di mana semakin kecil ukuran partikel akan meningkatkan stabilitas dari sediaan obat suspensi. Contohnya untuk pencampuran partikel padat itu sama, ukuran partikel itu sangat berpengaruh, yaitu ketika ukuran partikel yang sama atau homogen akan lebih mudah untuk bercampur. Selanjutnya yang lumayan berbeda itu luas permukaan, yang dimana kita ketahui bersama semakin kecil ukuran partikel semakin besar luas permukaan, semakin cepat dilarutkan jika itu sampel atau sediaan obat yang ingin dilarutkan. Selanjutnya untuk absorpsi dan absorpsi. Ada yang mau menambahkan? Saya tanyanya, jika Anda melihat gambar di depan, tadi teman Anda, NIM 13 apa ya tadi ya, mengatakan bahwa di situ ada pengayak. Pengayak ini kita gunakan untuk memisahkan partikel. Oke. Pengayak yang paling besar akan menghasilkan partikel yang ukurannya besar. Semakin kecil nomor ayakannya akan semakin besar, di mana partikel yang kita hasilkan akan semakin kecil. Ada yang ingin menambahkan dari gambar yang saya tampilkan di depan, apa yang bisa Anda kaji? Ya, silahkan. Karena kita ini mengulang ya, harusnya udah paham lah kalau Anda dikasih foto, ini foto apa, paling nggak gitu. Apa yang bisa Anda bayangkan dari foto di depan, selain di situ ada ayakan? Silahkan, satu lagi mungkin. Komang Asri, NIM 26, hadir? Hadir, Bu. Silahkan, ada yang mau ditambahkan dari diskusi teman Anda tadi? Kalau Anda ditampilkan gambar seperti ini, apa yang bisa Anda ceritakan dari gambar di depan? Asri? Kalau enggak, saya kasih clue. Berdasarkan ukuran partikel, partikel itu dibagi menjadi berapa jenis? Menurut saya semakin besar nilai ayakan, semakin kecil ukurannya. Dengar pertanyaan saya? Saya ulangin ya. Berdasarkan ukuran partikel, bahan itu kita bisa bagi menjadi beberapa jenis atau kategori atau kelompok. Masih ingat ilmunya yang disampaikan oleh Pak Ian? Karena di situ ada beberapa jenis ya partikel.
kalau Anda lihat di foto, tidak hanya ayakan kan? Kelompok partikel atau penggolongan partikel jika digolongkan berdasarkan ukuran partikelnya. Ingat, penggolongan partikel ada berapa? Ada yang masih ingat? Karena sudah UTS, sudah lewat ilmunya. Kalau mohon izin Ibu, memang aku bilang waktu kelas bersama Pak Ian itu ada yang dijelas ada dalam bentuk tabel seperti itu Bu. Jadi ada yang sesuai dengan ukuran partikelnya, ada yang disebut dengan suspensi, kemudian emulsi kasar, serbuk halus, serbuk kasar, ukuran granul rata-rata. Oke, serbuk yang disebut dengan serbuk halus itu ukuran partikelnya berapa? Kalau serbuk halus itu ukuran partikelnya 50 sampai 100 mikrometer Ibu. Oke, dibaca ya USP kalau Anda ingin lolos nanti CBT atau OC Apoteker. Ilmu ini biasanya sering sekali dimunculkan di ujian. Oke. Penggolongan partikel, terutama partikel atau granul berdasarkan ukuran partikel. Anda bisa cek di USP gitu ya. Ada very fine powder, ada fine powder, ada coarse powder dengan masing-masingnya memiliki ukuran partikel yang berbeda. Nah, gambar di depan itu mewakili itu. Jadi, berdasarkan ukuran partikel, partikel itu bisa dibagi berdasarkan derajat halusnya atau ukurannya. Kemudian ada ayakan, berarti yang terbayang adalah bagaimana kita menguji atau menentukan ukuran partikel. Salah satu caranya adalah pakai metode pengayakan gini yang di depan. Ini salah satu ya cara. Bagaimana kita menentukan ukuran partikel? Metode yang kita gunakan misalnya adalah metode pengayakan. Gitu. Jadi bagaimana caranya melakukan pengujian dengan metode pengayakan? Harusnya sudah bisa kita lakukan atau sudah dijelaskan. Karena di praktikumnya kan ada nih pertemuan yang pertama ya, ukuran partikel dengan metode pengayakan. Harusnya itu udah ada di luar kepala nih karena sudah berlalu, jangan sampai menguap tidak tersisa gitu. Saya wanti-wanti karena kenapa? Karena ini sering muncul di ujian dan pasti akan muncul gitu. Berikutnya yang harus Anda kaji lagi situ tadi, jadi ada fine powder, ada moderat gitu ya, ada coarse, ada yang sangat kasar gitu. Berapa sih ukuran partikelnya? Di situ Anda bisa lihat di General Chapter 811 bagian powder fineness di USP United States Pharmacopy. Karena kalau OC Apoteker itu biasanya pakainya USP bukan Pharmacopy gitu. Bisa Anda gali lagi, baca-baca lagi. Kemudian yang berhubungan dengan ukuran partikel ada distribusi ukuran partikel. Bagaimana kita mendapatkan dari satu pengujian yang tadi dengan metode pengayakan, selain ukuran partikel rata-rata, kita akan mendapatkan distribusi ukuran partikel. Jadi kita bisa hubungkan ukuran partikel sebagai subu X dengan persen tertambat di dalam masing-masing ayakan. Nah, kita inginnya adalah partikel yang terdistribusi seperti di depan. Ya, ada terdistribusi normal. Jadi ada partikel rata-ratanya ukurannya berapa, kemudian ada yang ukuran coarse-nya atau kasarnya ada berapa persen, dan ukuran yang sangat halus itu harus ada berapa persen. Jadi tidak semata-mata semuanya harus ada di ukuran rata-ratanya. Kita butuh juga ukuran partikel yang rendah, kurang dari 250 atau 125 untuk mengisi ruang antar partikelnya, yang akan mempengaruhi nanti sifat alir dan kompresibilitas dari, terutama kalau kita ingin membuat granul.
ya. Oke, ini sudah saya lewatin aja karena saya yakin sudah diberikan bagaimana kita menentukan ukuran partikel bisa dengan mikroskop manual ataupun mikroskop transmission. Jadi kalau manual bisa pakai mikroskop cahaya gitu ya, ataupun mikroskop optik. Kalau yang transmission kita bisa menggunakan scanning elektron mikroskopi untuk mikropartikel ataupun transmission elektron mikroskopi kalau kita ingin membuat partikel nano ya dalam skala nano. Jadi partikel itu sekarang sudah sampai piko kalau di dunia di luar Anda ini. Jadi kita sudah berlomba-lomba untuk mengecilkan ukuran partikel karena tadi ukuran partikel itu berpengaruh pada banyak sekali aspek terutama untuk mendapatkan suatu matriks atau sistem penghantaran yang targeted atau menuju pada tempatnya agar penghantarannya lebih efektif gitu ya. Saya bisa lewati itu. Ini namanya kalau mikroskop seperti ini Anda bisa lihat di bahan alam ya. Ada cahaya yang kemudian mikroskop cahaya yang kita bisa linkkan dengan panel komputer. Jadi di situ ada kameranya, nanti akan bisa kelihatan bagaimana sih ukuran ataupun bentuk partikel. Tapi kalau mikroskop cahaya seperti ini hanya 2 dimensi yang kita bisa lihat ya, panjang dan lebar. Sedangkan kalau volumenya atau tingginya tidak bisa kita lihat dengan mikroskop seperti ini. Kalau Anda ingin melihat 3 dimensi, Anda bisa menggunakan transmission mikroskop, baik mau pakai SEM maupun pakai TEM. Jadi secara 3 dimensi Anda bisa lihat bentuknya sekaligus ukuran partikelnya ataupun bentuk permukaannya kan seperti apa, kita bisa lihat secara jelas kalau kita menggunakan dua alat mikroskop. Ini metode pengayakan yang tadi saya percaya praktikumnya sudah, soalnya tidak akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Oke. Kemudian pengendapan ya pakai hukum Stokes, bagaimana di situ berdasarkan kerapatan partikel dan kerapatan dari medium ya pendispersinya. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah porositas dan kerapatan dari suhu yang akan mempengaruhi sifat alir dari suhu. Oke. Kalau porositas itu kita dapat hitung berdasarkan perbandingan atau pengurangan volume bak. Volume bak itu adalah volume partikel ditambah void. Ya, void itu adalah ruang antar partikelnya. Ya, dikurangin dengan volume partikel memang bawaannya dibagi dengan volume bak, itu porositas. Oke. Jadi porositas itu melibatkan dua besaran, yaitu besaran yang namanya kita sebut dengan volume bak dan volume partikel. Volume bak itu volume partikel ditambah dengan volume void atau volume ruang antar partikelnya. Ya. Sekarang misalnya kalau diketahui ya, nanti kalau ujian biasanya saya keluarkan berupa hitungan seperti ini. Oke. Jadi kalau Anda bisa hitung, diketahui misalnya gramnya berapa, jadi setiap kita menghitung porositas biasanya kita timbang sekian gram sampel, kemudian kita tempatkan pada gelas ukur volume tertentu. Nah, kita amati berapa sih volumenya yang teramati pada gelas ukur itu. Jadi waktu Anda menghitung kerapatan, biasanya kita akan mendapatkan data yang pertama adalah volume bak. Berapa sih volume yang ditempati oleh sejumlah tertentu dari sampel berikut dengan ruang antaranya. Itu kita sebut dengan volume bak. Oke, diketahui dia volume baknya ternyata menempati untuk 100 ml itu dia berada pada 82 cm3 atau 82 ml. Oke, yang dihitung diminta adalah berapa sih porositasnya. Nah,
Ingat aja, kerapatan itu adalah perbandingan antara massa dengan volume. Jadi Anda harus hitung dulu berapa sih volume partikel nyata, jadi dari sampel yang sudah diketahui besarannya. Tadi volume kerapatan sebenarnya diketahui 3,203. Jadi dari situ Anda bisa mendapatkan volume partikel. Oke. Kalau VP-nya sudah diketahui, dengan mudah Anda bisa menghitung porositas. Oke. Dari hitungan di depan, didapatkan porositasnya sebesar 51%. Ya. Dari sini ada pertanyaan untuk menghitung contoh satu studi kasus porositas. Ini perhitungan yang simple, tapi Anda harus pahami dari narasi tersebut mana volume bak, yang mana volume partikel untuk bisa menghitung porositas. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Saya izin memastikan Ibu, ini kan di studi kasusnya itu ditulis kerapatan sebenarnya. Yang saya tahu juga lambang dari gaul ini itu lambang dari massa jenis, berarti kerapatan sebenarnya ini sama dengan massa jenis ya Bu? Massa jenis ya. Baik Bu, terima kasih. Saya izin memastikan itu Bu. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Kerapatan itu nanti ada kerapatan bak juga ya. Kerapatan bak itu adalah massa dibandingkan dengan volume bak. Kerapatan partikel adalah massa dibandingkan dengan volume partikel. Jadi tergantung pada penyebut di bawahnya. Kita sebut kerapatan itu tergantung pada penyebut yang ada di bawah. Kalau kita bandingkan dengan volume bak berarti kerapatan bak. Dan kalau kita bandingkan dengan kerapatan partikel berarti itu kerapatan partikel. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, volume bak adalah volume partikel ditambah volume void. Volume void adalah volume antar partikel. Ada ruang antar partikel. Jadi kalau Anda masukkan gula di dalam toples, kan 1 kilo Anda masukkan ke dalam toples, gitu. Biasanya 1 kilo itu nggak mempan ke dalam 1 toples. Ya, padahal di situ dikatakan bahwa toples itu mampu menampung 1 kilogram. Ternyata kenyataannya tidak bisa menampung 1 kilo gula itu yang ingin Anda masukkan dalam toples. Sehingga biasanya di situ kita akan ketuk-ketuk langkah kita mengetuk-ngetuk toples itu agar ruang antar partikelnya itu hilang, sehingga dia bisa diisi dengan tadi ukuran partikel gula yang kecil itu bisa mengisi ruang antar partikelnya, sehingga toples itu bisa kita masukkan keseluruhan dari gula 1 kilo tersebut. Paling tidak itu bisa menjadi gambaran Anda mana itu volume partikel, mana itu volume bak, dan mana itu volume void. Ya, kebayang? Sudah kebayang tidak? Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Nah, ini secara skema mana itu disebut dengan pori, ruang antar partikelnya, mana itu intrapartikel kita sebut, dan mana antar partikel. Jadi setiap partikel itu tadi bentuknya tidak mutlak sferis ya, ada beberapa partikel yang bentuknya tidak beraturan, jadi setiap lekukan itu akan menghasilkan pori intrapartikel. Nah, kalau partikel satu ketemu dengan partikel yang lain, ruangnya kita sebut dengan pori interpartikel. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan kerapatan partikel? Salah satu cara yang kita bisa gunakan adalah kemudian
kemudian nah, ukuran, bentuk, kemudian porositas itu akan mempengaruhi sifat alir. Caranya menguji adalah kita bisa uji dengan waktu alir dan suhu ruangan. Jadi ini alat untuk pengujian bentuk alir, berapa sih kecepatan sejumlah partikel itu mengalir lepas dari alatnya untuk membentuk sudut, ya, itu kita sebut dengan bentuk alir. Sedangkan sudut yang terbentuk kita sebut dengan sudut nil. Oke. Parameter yang bisa kita hitung dari sifat alir itu adalah Karst index dan Hausdorff ratio. Ya. Karst index itu tag density dikurangi bulk density per tag density kali 100%. Sedangkan relasi hubungan antara kompresibilitas dan flowability Anda bisa lihat jika kompresibilitasnya berkisar pada 16 atau 15, kita bisa declare bahwa bahan tersebut memiliki sifat alir yang tinggi. Demikian juga kalau persen kompresibilitasnya lebih dari 40, kita bisa declare bahwa saat itu memiliki sifat alir yang sangat low. Oke. Ini parameter yang kedua, Hausdorff ratio ada perbandingan tag density dan bulk density. Nah, nilai ini akan mempengaruhi eksipien apa yang kita tambahkan untuk meningkatkan sifat alir. Ya, misalnya kita bisa kalau misalnya membuat yang padat, nanti bisa kita tambahkan glidan di situ. Nah, glidan itu adalah cat pelicinnya agar dia bisa mudah. Ini sudut dian, tangan alfa ya, Anda bisa hitung tingginya berapa, bukit yang terbentuk, sedangkan jari-jarinya berapa. Nanti Anda akan dapat tangan alfa, kemudian sudutnya itu kita bisa nanti tambahkan bukit atau sudut. Oke. Jika tangan alfanya lebih dari 40, kita bisa katakan bahwa cat itu memiliki sifat alir yang baik. Oke, itu aja yang bisa kita kaji dari sifat fisika kimia obat. Sebenarnya itu banyak ya yang bisa kita pelajari lagi. Ada pakai bias, kemudian titik lebur, kemudian titik leleh, kemudian massa jenis, gitu ya. Yang bisa kita nanti bahas, mungkin ada penugasan dari Anda sehingga nanti lengkap dalam satu topik atau semester ini semua sifat kimia obat yang perlu kita ketahui, apa sih manfaatnya, bagaimana cara mengujinya, kemudian aspek yang berhubungan dengan setiap parameter itu apa, itu akan menjadi lengkap. Demikian waktu yang sudah harus selesai ya. Silahkan jika ada yang kurang jelas ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita bertemu Selasa. Kalau libur dihubungin saya, ini sih libur ya, libur galungan. Berarti kita akan ketemunya 2 minggu lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga tetap semangat meskipun kuliahnya siang-siang seperti ini dengan materi yang sebenarnya sangat membosankan kalau saya bilang ya, farmasi fisik ini. Tapi begitu Anda akan melakukan formulasi, tapi kalau ilmu ini nggak dapat, nanti formulasi Anda akan gagal total. Oke, percayalah sekarang mungkin tidak kerasa, nanti kalau Anda ngambil kuliah yang namanya non-steril, baru akan kerasa ilmu manfaatnya untuk apa. Oke. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa 2 minggu lagi untuk materi berikutnya yang sesuai dengan kontrak kuliah yang diberikan oleh kalian. Ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, salam sehat. Terima kasih.